Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Ibrahim, mahasiswa Teknik Industri dengan NIM 22521. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Supply Chain Management, Studi Kasus, Analisis Sistem Rantai Pasok pada UMKM Konveksi Kue. Pertama-tama di sini ada pengertian secara umum terkait supply chain management, yaitu merupakan disiplin ilmu dan praktik penting yang berfokus pada pengelolaan aliran barang, jasa, dan informasi secara efisien dari pihak pemasok hingga ke tangan konsumen. Untuk rantai pasok sendiri di UMKM Indonesia ini masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan SCM memerlukan modal, teknologi, dan sumber daya yang terampil dalam penerapannya. Akan tetapi, supply chain management ini sangat diperlukan untuk UMKM terkait persaingannya di pasar global dan bahkan hingga pasar internasional. Jadi, penerapan supply chain management ini sangat penting. Untuk profil perusahaan dari UMKM Konveksco ini, itu tuh UMKM Konveksco ini memiliki jenis produk berupa produk tekstil, yaitu konveksi. Untuk lokasinya itu ada di Gang Purwo, RT 01 RW 35, Drono, Sardono Harjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Untuk volume produksi yang ada di UMKM ini terkait tekstil, itu tuh volume produksinya tidak tetap. Jadi tergantung jumlah pesanan yang ada. Akan tetapi rata-rata dalam satu bulan volume produksinya adalah sekitar 300 hingga 500 produk. Selanjutnya, untuk sistem rantai pasok yang ada di UMKM Konvekskoi itu dapat terbilang sederhana, yaitu mulai dari supplier bahan baku ke Konvekskoi. Lalu bahan baku diolah melalui proses produksi di Konvekskoi hingga menjadi produk jadi. Proses produksi yang terdapat di UMKM Konvekskoi ini mulai dari penerimaan bahan baku, pemotongan, penjahitan, lalu pembordiran, finishing, packaging, hingga distribusi ke tangan konsumen. Untuk pendistribusiannya dari UMKM ini menggunakan jasa logistik. Selanjutnya ini ada kinerja dari rantai pasok UMKM Konveksku. Yang pertama itu untuk lead time pengadaan bahan bakunya itu 3 hari. Ini menunjukkan bahwa UMKM ini memiliki sistem pengadaan bahan baku yang cukup efisien. Dilihat dari nilainya ya 3 hari. Untuk yang indikator yang kedua itu waktu proses produksi. Waktu proses produksi itu rata-rata dalam pengerjaannya untuk satu produknya itu sekitar 7 jam. Untuk indikator yang ketiga itu ketepatan waktu pengiriman. Waktu pengiriman ini ketepatannya sebanyak 85%, di mana itu artinya 1 dari 5 produk yang dihasilkan itu tuh mengalami keterlambatan dalam pengiriman. Hal ini bisa menjadi indikator yang tidak ideal dan perlu dilakukan perbaikan karena terdapat resiko keterlambatan pada sekitar 1 dari 5 pengiriman. Dalam konteks supply chain management, kondisi ini mencerminkan bahwa sistem perencanaan produksi dan distribusi sudah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Untuk indikator yang keempat, itu tingkat kepuasan pelanggan yang dilihat dari Google Review, itu sebesar 4,1 dari 5. Untuk permasalahan yang didapatkan dari hasil wawancara pada UMKM Konvekto ini, yang pertama itu tuh permasalahannya adalah pengiriman produk yang terlambat ke tangan konsumen. Nah, untuk permasalahan ini kita mencari root cause-nya menggunakan metode 5 ways. Yang pertama itu kenapa pengiriman produk terlambat? Dengan jawaban karena produk belum dapat dikirim pada waktu yang dijadwalkan. Kenapa barang belum bisa dikirim pada waktu yang dijadwalkan? Karena proses produksi yang membutuhkan waktu lama. Kenapa proses produksi membutuhkan waktu yang lama?
Itu karena jumlah pekerja yang ada tidak dapat menyelesaikan tepat waktu. Untuk Y yang keempat itu adalah kenapa jumlah pekerja yang ada tidak dapat menyelesaikan tepat waktu. Itu karena kemampuan kinerja para tenaga kerja tidak memumpuni. Untuk Y yang kelima, kenapa kemampuan kinerja para tenaga kerja tidak memumpuni? Karena tidak ada pelatihan rutin yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan. Jadi dari permasalahan kenapa pengiriman produk terlambat ini, root cause-nya itu adalah karena tidak ada pelatihan rutin yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan. Dari root cause yang tadi disampaikan itu karena tidak ada pelatihan rutin yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, maka rekomendasi yang dapat diberikan untuk permasalahan keterlambatan pengiriman produk ke tangan konsumen ini, kita menggunakan pendekatan Lean berupa peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Jadi peneliti di sini merekomendasikan untuk diadakannya pelatihan secara rutin untuk para pekerja dengan tujuan pelatihan rutin ini nih, jadi sehingga kemampuan dari para pekerjanya itu dari kinerjanya dapat memumpuni target-target atau deadline-deadline yang telah ditentukan untuk pengiriman produk ke tangan konsumen. Untuk yang terakhir kesimpulan yang pertama yaitu masalah utama yang teridentifikasi adalah keterlambatan pengiriman produk yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan rutin pada pekerja. Untuk yang kedua, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan di setiap tahapan produksi agar make span dapat ditekan dan proses distribusi berjalan lebih lancar. Untuk yang ketiga, pembelajaran ini menekankan pentingnya integrasi antara teori dan praktik, serta kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menyusun strategi perbaikan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.